Nah, itu kalau kita kunci itu tadi pas memang gigi-giginya, maka terbukalah itu benda. Terbukalah itu benda. Jadi miftah di sini, kunci di sini, berbahasa kunci di sini artinya kunci itu punya gigi-gigi. Nah, kalau giginya itu jadi memang ada pas masuk, putar, buka. Kalau kunci orang lain bukan orang lain, kalau nggak pas ya buka kan, gitu saja. Nah, ini nanti mengarah ini membantu kita untuk ini bantuan sebenarnya ini sehingga berbahasa begini. Ya, kayak kunci-kunci itu mana gitu kan? Nah, gitu ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini di surah Muhammad ayat 19. La ma'budu fis samawati wal ardi bihaqqin illallah. Jadi annahu la ilaha illallah itu bahwasanya Allah tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu la ma'budu fis samawati wal ardi illa bihaqqin illallah. Tiada sembahan ma'bud jadi yang disembah di jagat raya ini. Jagat raya itu artinya samawat, langit, wal ard, bumi, dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi itu dulu. Jadi satu keyakinan itu bahwa kita hanya menyembah Allah yang maha mencipta, yang maha kuasa, dan seterusnya. Itu bahagian dari pemahaman kita. Nah, itu bahagian dari giginya itu. Bahagian dari gigi. Miftahnya tadi. Wa isbatu lillah wahdah, dan kita tetapkan bahwa hanya Allah yang satu-satunya yang disembah. Nah, biasalah kita baca dalam ayat surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkau pula yang kami. Baik. Na'budu. Sudah itu dasar betul itu. Jadi tidak ada lain yang kita sembah, tidak ada lain yang kita tolak kecuali hanya Allah Subhanahu. Itu kalau menurut panggung komentar Bapak pengarangnya ini adalah itu karena ditulis ya mengurai bahwa ini bahagian salah satu kunci katanya. Giginya ya. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah biiznillah. Ini kita luar biasa ya kalau kita dengar ayat ini. Kalau kita resapi hadis ini, ayat ini, hadis ini. Ya. Langsung Allah Subhanahu wa taala menyebut surga di belakangnya. Man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Masya Allah. Nah, yang kedua, gigi yang kedua ya. Al-yaqin, keyakinan. Ya,
yakinnya yakin tadi. Jadi mirip-mirip memang, tapi dibahasakan yakin. Tidak ada keraguan-keraguan. Tidak ada keraguan-keraguan. Ya kalau kita mau menguatkan ini keyakinan tidak ada keraguan ini, ya kita kembali ke ayat. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan, bukan Tuhan yang menciptakan kamu. Yang menciptakan kamu maksudnya menciptakan manusia, menciptakan kita ini, menciptakan pohon. Dulu kita ada pelajaran tauhid waktu TK atau ibtidaiyah, sangat simpel tapi luar biasa. Materinya man khalaqa sama, siapa yang menciptakan langit? Jawabnya Allahul ladzi khalaqas sama, Allah yang menciptakan langit. Seterusnya man khalaqan nabat, siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan? Jawabnya Allahul ladzi khalaqan nabat, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Man khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi? Allahul ladzi khalaqal ard, Allah menciptakan bumi. Ini saya ingin sekali ini kalimat pelajaran-pelajaran ini balik sekarang ini. Apa namanya di TK. Jadi sudah tahu. Ini kalimat-kalimat tauhid semuanya. Ya, tidak ada yang mencipta selain Allah. Jadi kalau kita mau resapi, kita juga ini kan di atas bumi ini tinggal langsung ada aja kita nih. Ada yang menciptakan. Buktinya kita diciptakan, kemudian kita ada lahir dari bayi. Itu kita hanya melihat dari sisi medisnya, misalnya memang kita lahir dari rahim ibu. Ya kan? Berketurunan namanya. Tetapi proses-proses begini ini semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana kita tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa saya mau nanti lahir di mana? Di dunia. Misalnya nih, saya mau jadi laki-laki, ya Pak. Mau jadi perempuan, bisa. Mau jadi apalagi mau bekerja di sini, mau tinggal di Jalan Bendi dan sebagainya, misalkan tidak pernah. Kita mengikuti aja perjalanan ini. Saya dengan Pak Darmadi sebelumnya tidak kenal, bergaul, ketemu aja, begitu saja kita. Dan di perjalanannya adalah ya kita lahir dan bayi dari balita, ada muda, kan? Kemudian sampai sekarang ini tua, sampai ya apa namanya kita ini begini nih, manula ya, ya diistilahkan manula, tidak lagi diistilahkan anak muda, pemuda, ya. Kemudian manula sekarang ini di atasnya manula apa itu? Masih ada nggak? Di atasnya manula, mentok ya? Apa? Lansia, lanjut usia. Saya lebih tertarik lanjut usia ini ya, benar. Lanjut usia daripada manula, manula apa sih? Manusia? Ah, itu saya kayaknya lebih paham kita kalau mengatakan apa itu namanya tadi, lanjut usia ya. Lebih kalau manula itu ya manusia lah. Ya, iya. Ya, orientasi maknanya di sini adalah ya kita sudah berumur ya, begitu kan ya. Berumur. Dan di hati kecil kita mau nggak tua begini? Pak Fauzan? Enggak ya? Ya enggak. Pak Fauzan nggak mau tanya. Jadi bertentangan dengan kemauannya dengan kenyataan. Ibu-ibu di belakang mau nggak tua sampai sekarang seperti ini? Jadi tinggal kenangan saja itu kalau kita muda-muda terus ini semua sampai sekarang ini kita. Itulah sebabnya kita harus kembali kepada diri kita bahwa yang menciptakan manusia, yang menciptakan saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya harus kembali kepada Allah. Maka dia dalam Al-Qur'an disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali
kembali. Saya lebih tertarik itu. Kemarin itu kan dibahas. Jadi bukan dipanggil katanya. Kembali kan ayat Quran dipanggil. Apa namanya kita kembali. Ya kembali lagi. Kalau kita kembali itu artinya memang kita sekalipun kita tidak mau kembali, tapi harus kembali, itu ya. Sekarang mau nanya nih, sudah mau kembali nggak nih? Nah, ya kan? Tentu mengatakan jangan dulu kembali kepada Allah. Tetapi sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala satu kemutlakan. Dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk zikir dan apapun juga, selama orientasi itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai itu adalah nilai ibadah, dan yang disebut ibadah memang inilah tujuannya manusia itu berada di atas bumi ini untuk beribadah. Begitu. Nah, itu tadi. Jadi sudah ada rasa ya, sudah ada rasa. Nah, yang ketiga al-qabul biqalbihi wa lisanihi. Innahum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna lana. Ya. Jadi secara kesimpulan semua bahwa bahagian daripada makna la ilaha illallah tadi itu adalah resapan-resapan itu. La ilaha, tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi resapan-resapan kita tadi di atas kehidupan ini itu ya tiada kata, tiada apa? Tidak ada la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan ya, dan tidak ada kemauan kita, kecuali yang ada yang terjadi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau tidak ada begitu, ya kita lepas saja, dan itu jangan. Jadi kita harus kembali bahwa ada yang menciptakan saya rubah kembali ke sana. Supaya begitu saja. Jadi di antara diciptaan ketemu dan kita ketemu kembalinya kepada Allah, di sini kita harus menjalani hati itu, menjalani lisan itu, menjalani apa itu namanya kehidupan dalam bentuk raga misalnya, itu harus kita mewarnai diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya waktu sholat saja, tapi di luar sholat itulah pesan-pesan sholat itu kita harus beramal saleh. Nah, kemudian apa? As-sidqu al-munafiqul kadzib wa huwa ayyakula as-sidqu fil qalbi. Jadi kita juga sabar kalau ada ujian-ujian. Jadi kita tadi kan hidup kemudian sampai ujung. Nah, di perjalanannya ini banyak sekali berbentuk hal-hal yang memang seperti ujian, seperti yang tidak kita sukai. Misalnya gagal kita punya pekerjaan. Itu kalau kacamata makna la ilaha illallah, itu artinya ujian. Kita berdagang, kemudian tiba-tiba untung, alhamdulillah, tiba-tiba rugi lagi. Itu bukan sesuatu menjadi apa? Kebencian Allah, bukan berarti seperti itu, tetapi adalah sesuatu bentuk ujian. Maka di atas bumi ini ada dinamis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi ini bagian dari tauhid. Apakah Allah Subhanahu wa taala misalkan menjadikan kita beriman, ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara apa, dan tidak akan diuji kita. Ujian bentuk apa? Yakin. Selama itu perasaan yang menentukan itu ujian itu. Misalnya kita sakit, makanya kita ada bermasalah sedikit.
apa karena kita hidup bersama. Tentu ada sesuatu hal-hal yang kita tidak ingin, misalkan itu secepatnya kita harus kembali kepada, karena ini bentuk ujian saja nih. Jadi tidak apa-apa. Kalau kita rugi tadi itu, kalau kita misalkan jatuh di kendaraan atau luka apalah sakit malam, itu bagian dari ujian-ujian. Kita terima. Selama itu tidak menjadi kita sengaja. Ya beda kalau sengaja itu, kalau ujian itu ya memang kita yang menguji kita yang maha kuasa yang menguji. Kalau kita uji di sekolah, yang menguji kita adalah guru. Kita tidak tahu soalnya apa. Ada enggak orang yang mau kita di bangku sekolah, kemudian kita mau naik kelas, pasti itu ada ujian-ujian. Nah, ujian-ujian inilah yang menjadi juga harus ada sama kita. Tapi bukan lantas kita tidak mau diuji. Disinilah nanti sharing-sharing, wah ini naik ini naik ini naik ini. Karena lu selalu ujian. Itu pun juga soalnya kita tidak tahu soalnya apa. Nah, kita belajar saja kan. Begitu kita ketemu dosennya, ya ada ujian. Tapi memang kita sudah tahu bahwa yang akan diuji itu hal-hal yang baik, hal-hal yang pernah saya pelajari. Nah, begitu. Itu bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malah Allah mau meningkatkan lagi. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam kehidupan kita, dan itu kita harus terima sebagai imtihan, sebagai ujian. Insya Allah. Oh, olehnya itu zikir kita adalah ini menghidupkan jiwa. Itu pentingnya itu. Kembali hati kita, kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali menyerahkan diri kita. Kita nyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kehidupan total kita. Dan itulah yang disebut dengan usaha kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kan insya Allah kita selamat di atas dunia ini, dunia yang fana ini, ya, dunia yang fana ini, ya, yang kita pahami bahwa akan selesai kita di atas bumi ini, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi kekal nanti. Olehnya itu Umar bin Abdul Aziz memberikan istilah bahasa yang disebut kematian itu adalah al-intiqal min darin ila dar. Jadi perpindahan dari tempat ke tempat. Jadi kita pindah saja. Cuma kita itu mengatakan mati, ya kan? Kita pindah. Jadi dari dunia pindah ke alam kita, dari alam arham, alam syahadah saat ini, kemudian nanti pindah ke alamul kubur atau alamul barzakh, kemudian kita pindah ke alamul akhirat. Jadi pindah-pindah saja. Cuma situasinya berbeda. Kehidupan di sini beda, kehidupan di sini beda, kehidupan di sini. Nah, sekarang ini kita sudah sedang berada di kehidupan namanya alam syahadah, alam dunia. Nah, disinilah kita harus berorientasi, kita diberi kesadaran saat ini untuk kita tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan juga kepada kita bahwa selamat itu ini, enggak selamat itu dia ini. Ya alhamdulillah kan. Nah, kita senang banget ini kita sudah tahu. Nah, tinggal kita berorientasi kehidupan kita untuk mengikuti tadi makna-makna la ilaha illallah, zikir-zikir kita pada Allah dengan bentuk secara umum. Ya, saya kira katakan tadi bahwa amal ibadah kita salat, syahadat, salat, zakat, ya, pergi haji, itu dan seterusnya, itu semua orientasinya adalah apa itu namanya, bermana zikir kita, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
itulah sedikit apa yang kita bisa bahas-bahas di dalam pertemuan singkat ini, dan mudah-mudahan nanti di event-event selanjutnya komunikasi di dalam suasana taklim kita di Masjid An-Nur ini, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa kita bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an, petunjuk-petunjuk dari hadis, kemudian yang pada ulama-ulama kita membantu kita, fuqaha, muhaddisin dan lain sebagainya. Itu orientasi kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan. Itu mungkin sedikit, mudah-mudahan apa yang menjadi uraian di sini bisa bermanfaat terutama pada diri pribadi saya dan pada jamaah sekalian. Mohon maaf tadi agak telat ya. Agak telat. Ya, ada sesuatu sedikit jadi ada saja ujian ya. Ada saja ujian. Saya tadi berpikir itu. Apa saya buka saya di rumah ini, tapi kalau saya buka di rumah kemudian saya lihat waktu, masih ada setengah jam aja waktunya, ya kita naik motor aja kemari, alhamdulillah. Nah, itu bagian dari ujian, dan saya tadi yakin bahwa Bapak, ya mungkin saya tidak mengatakan gelisah juga ya, tapi mungkin nanya ini, terutama Pak Polsa ini, mana ya Pak, lama nak ketemu gitu kan. Dan jemaah semuanya ya Pak. Nah itulah, mohon maaf atas, tapi masih bisa panjang umur lah gitu ya, masih bisa ketemu. Itulah itu aja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon dimaafkan atas ketelatan ini. Terima kasih. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang ada di ruangan masjid ini ataupun menghadapi kediaman masing-masing, apabila ada pertanyaan ataupun pertanyaan, silakan. Silakan Pak Fauzan mau bilang? Ya, silakan Pak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada apa itu kafir zimmi dan kafir harbi? Yang kedua, pada bulan ini adalah bulan muslimnya Maulid, di mana-mana terpapar berbagai agama mengatakan bahwa Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Ustaz itu. Tapi Allah, Nabi sendiri tidak pernah melaksanakan bulan Maulid. Para sahabat tidak pernah melakukan itu. Tapi ini sponsor adalah dari Arab, yaitu dari Irak. Yaitu yang sponsor oleh Ustaz Malik Muzaffar Al-Muslim. Dari tahun yang sponsor pertama kali Maulid Nabi Muhammad SAW di Irak. Maka dunia mengikuti karena asal-usulnya dari Arab, mereka sudah percaya saja. Maka sekarang diperingati oleh seluruh dunia Maulid Nabi. Karena Maulid itu adalah bid'ah Muhammad SAW. Sudah. Itu ya, saya itu kalau masuk ke taklim terus ada Pak Fauzan dulu, saya itu bentar lah katanya. Pasti nanti ada ujian ini. Ngerti tadi ujian kan? Pasti ada ujian juga. Tapi bagus, sangat bagus, harus ada seperti Bapak. Mudah-mudahan sehat Allah ya. Selalu memberi pencerahan kepada kita.
kalau tidak ada tadi Pak Hussein ini, ya mungkin juga ada yang lain, tapi kan secara materi menyampaikan sebenarnya tadi. Saya yang kedua dulu ya. Yang saya bisa tanggapi bahwa Rasulullah tidak pernah melaksanakan ya. Kita lihat esensinya saja sebenarnya. Secara mutlak, kalau kita mengatakan acara Maulid yang kita rayakan, yang kita itu, kalau kita terjemahkan seperti itu, memang akan ke situ kadang-kadang kita lupa pemahamannya. Tapi ketika kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Senin, ditanya kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Senin. Rasulullah mengatakan, Yaumul Isnin, Yaum Maulidtu, itu hari kelahiranku. Wa yauma buistu, dan hari aku diangkat menjadi rasul, nabi. Dan hari Senin juga itu berhijrah ke sana. Kemudian juga ya hari Senin memang Rasulullah SAW sangat dekat itu di hari Senin. Tapi saya mau katakan bahwa salah satu tadi isi daripada itu hari Senin itu adalah di situ hari dilahirkannya Rasulullah SAW sebagai manusia ya. Tapi Rasulullah SAW kalau kita bahas Rasulullah SAW, ya kita harus bahas memposisikan Rasulullah SAW sebagai manusia yang dipilih oleh Allah, Nabi, Rasul. Nah kita bahas begini karena Rasulullah SAW lahir sebagai manusia. Ya. Tapi kalau kita membahas lebih lanjut itu, ya kita tinggalkan saja apa itu namanya ya. Memang semua orang lahir sebagai bentuk manusia lahir. Tetapi ketika kita bicara tentang Rasulullah, ya kita harus memposisikan Rasulullah adalah uswatun hasanah. Contoh kita, ikutan kita. Itu posisikan begitu. Posisikan Rasulullah sebagai Nabi. Posisikan Rasulullah sebagai Nabi kita. Yang yang bermakna bahwa Rasulullah memang itu adalah manusia yang lengkap, sempurna, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu perasaan kita seperti itu. Sehingga menjadi uswatun hasanah misalnya dan seterusnya. Nah, kemudian kita bicara lahirnya nih, ya. Lahirnya. Nah, sebagai makna, ya tadi saya tidak masuk tadi tetapi esensi daripada melahirkan ini adalah di tempat inilah, suasana kelahiran inilah, kita terjemahkan Maulid Rasulullah SAW ini, makanya maulud ya. Ada maulud, ada maulid. Ya. Kalau maulud itu adalah orangnya itu. Orangnya yang lahir itu dan itu menjadi menarik. Nah, karena ada sejarah nanti gitu, ada pribadinya itu sangat-sangat bisa kita mengangkat menjadi contoh. Nah, itu semangat itu saja soalnya. Jadi ada faedah di sana. Perkara mengatakan ada bid'ah tidak bid'ah, yaitu kita ya melihat saja itu hal yang apa itu namanya ya hasanah mungkin ya. Baik kita mengikuti karena di situ adalah keluar daripada sejarah-sejarah Rasulullah SAW. Ya kita sebagai orang Indonesia di sini misalkan yang tidak pernah misalnya yang tidak mengikuti pelajaran-pelajaran sebagai kurikulum, ada sejarah Nabi pada fase apa. Nah, ketika untuk masyarakat kemudian kita uraikan tentang sejarah Rasulullah SAW, ini menjadi sekolah besar sebenarnya. Ini menjadi tempat pengetahuan. Nah, kalau misalnya ini terlewatkan, misalnya, jadi ada momen saja Pak Profesor, momen, sepertinya momen. Ya memang tidak wajib. Ya memang tidak apa, memang ya.
Tetapi ketika kita melihat nilai di dalam di dalam uraian-uraian Maulid Nabi ini, ya, sejarah Nabi luar biasa. Malah ada sejarah-sejarah Siratul Rasul misalnya. Maulid Al-Barzanji itu bukan karena, tetapi itu adalah didasari dengan bahasa-bahasa, suasana-suasana yang memang melekat pada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang keluarganya, tentang pribadinya, dan ini ilmu besar, sangat ilmu. Jadi bukan tadi itu di maulidnya atau apanya, tetapi esensi apa itu makna daripada uraian-uraian yang ada di momen ini, di momen maulid ini atau maulid ini adalah sangat-sangat bernilai untuk kita ketahui. Dan itu saya tidak mengatakan, mungkin juga tidak berlebihan kalau kita mengatakan, ya di suasana inilah kita tahu sedikit wawasan kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, gitu kan ya. Jadi kalau saya tidak mengatakan bid'ah atau tidak bid'ah, ya terserah. Nah, ya, tetapi saya hanya melihat dari sisi seperti organ menurut saya untuk tahu sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu aja. Mungkin mudah-mudahan. Nah, sehingga menjadi satulah ramainya, menjadi syiar, ya, kita terjemahkan menjadi syiar ini, sehingga banyak kita terjemahkan, kita siasati, ya, kalau bahasanya begitu, kita, karena ini adalah sesuatu bukan kewajiban tadi, tapi ini adalah momen untuk kita ramaikan, untuk kita beri manfaat. Ya, di situ kita harus mengisi dengan nilai-nilai pengenalan secara luas, pengetahuan secara luas tentang betapa perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini kalau kita membicarakan ini tadi, seperti saya katakan, bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita kembali kepada hadis-hadis. Karena Al-Quran sendiri itu banyak mengurai itu, ya, kalau tidak salah 4 kali namanya Nabi kita Muhammad SAW itu disebut di dalam Al-Quran. Nah, semua itu seperti itu. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum, ya kan? Nah, itu ada yang mengatakan min anfusikum. Jadi jadi datang. Jadi tidak, Al-Quran tidak mengatakan telah lahir, tapi laqad ja'ah, datang. Allah mendatangkan. Nah, tapi kita sebagai manusia biasa melihat sejarah sosok Rasulullah SAW, ya lahir. Sekalipun Al-Quran mengatakan laqad ja'ah, telah datang. Artinya ya memang satu kebutuhan itu. Datang, kebutuhan. Kalau lahir, ya lahir. Ya, kita menjadikan bahasa ini bahasa karena ini pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibahas, artinya memang ada kelahiran. Makanya tadi kalau kita bahas ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah mestinya kita harus memposisikan dulu Rasulullah SAW sebagai ja'a, datang. Allah mendatangkan sosok ini, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ini, begitu. Nah, itu sangat beda dengan kita. Maka memang Rasulullah itu uswatun hasanah. Itu harus berada di posisi itu ketika kita membahasnya. Itu aja. Mudah-mudahan ada apa aja Pak Ustaz ya. Ya, itu tadi adalah sesuatu yang dahsyat, ya. Ya, ya kita di sini ya selalu kita azkurukum wala takfuruni. Jadi kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan ngembangkan atau jangan lupa. Kita harus kembali kepada Allah. Nah, jadi kalau kita mengatakan kafir, ya itu memang istilah di dalam Al-Quran, di dalam pembahasan ini, ya memang artinya yang bertingkat-tingkat juga itu. Ada yang memang mau misalkan memang membangkang, kemudian juga mau membalik untuk merusak-rusak. Tapi prinsipnya kita bahwa memang kita harus selalu
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada gangguan-gangguan iman kepada kita, ya itu yang disebut tadi itu terserah dia mau mengganggu bagaimana kita, tetapi kekuatan iman kita harus kuat, itu saja. Silakan Pak. Ya. 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 Kemudian, apakah kalau kita mati harus la ilaha illallah? Kalau kita bilang subhanallah pas di dalam kita akan tidak ada maksud. Kemudian apakah ini harus dilakukan kalau kita sebutkan bukan di dalam hati, saya kira itu boleh atau tidak. Kemudian salawat, apakah salawat ini juga bersama dengan zikir? Ya. Ya, baik. Itu yang pertama tadi ya. Saya senang pertanyaan Bapak. Jadi yang dikatakan zikir itu tadi adalah secara umum. Tadi saya untuk mengenal makna la ilaha illallah. Tapi ini bukan sebuah zikir. La ilaha illallah. Benar tadi. Rasulullah SAW tidak terdapat jadi setelah yaqra bi fiduris sawa misalnya la ilaha illallah apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Ya, sabihu kata Rasulullah, memang ada perintah di Al-Qur'an. Sucikan Tuhan. Subhanallah. Jadi subhanallah itu maknanya ada sesuatu yang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung tadi, Allah Subhanahu yang maha kuasa, Allah Subhanallah. Jadi ada hal-hal yang diciptakan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak merasa, kemudian kita kagum dan sebagainya, itulah disimpulkan subhanallah. Fasabbihu bukratan wa asila. Allahu akbar. Rasulullah mengucapkan itu. Nah, kita ketika dalam kehidupan kita, ya kita dasarkan tadi itu zikran katsira. Ya alladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang baik. Banyak. Sehingga banyaknya apa yang disebut banyak menurut kita. Ya tentu tadi kita tidak juga, justru kalau kita hitung berapa ribu, berapa dan lain sebagainya, itu penemuan cara apa itu dari para ulama. Tetapi kita ini adalah berzikirnya semampu-mampu kita saja. Jangan juga kalau sudah mengantuk ya sudah tidurlah. Itu pun juga kalau kita tidur ya kita sebagai manusia, ya memang Allah juga tahu bahwa manusia ini memang harus tidur, ya tidurlah kita. Tetapi di dalam kehidupan kemudian kita tidur tadi itu, ya selama memang dalam kondisi-kondisi yang memang kita senang diri Allah Subhanahu wa taala, maka doa tidur pun juga ada kan ya? Apa itu doa tidur?
Bismika Allahumma haya wa bismika amut. Itu juga bagian dari zikir. Doa-doa itu begitu. Padahal disuruh tidur. Alhamdulillah. Bangun kita. Alhamdulillahilladzi ahyanan. Yaitu dari antara tidur kita. Itu tadi bangun mau tidur. Alhamdulillah lagi. Itu kita berada di dalam suasana dekat kepada Allah. Jadi bukan berarti tidur itu menjadi lupa. Justru kita tadi itu ya di awalnya, apalagi kan kita berwudu mungkin atau apa, ya itu lagi-lagi sunnah semuanya ini. Jadi kita tinggal kecerdasan saja kita menerjemahkannya itu. Ya kemudian tadi saya mengatakan ucapan lisan. Itu minimal di hati kita. Tapi diterjemahkan dengan lisan itu adalah ucapan-ucapan, kita orientasikan kalimat-kalimat yang keluar daripada lisan bahasa-bahasa itu bermakna juga zikir kepada Allah. Sekalipun berbahasa biasa. Seperti kita ini berbahasa biasa begini. Ini sebenarnya maknanya zikir kepada Allah. Karena kita tidak mau mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kita misalnya pencerahan-pencerahan menyampaikan wejangan pada anak kita, atau kita berkomunikasi dagang, misalnya kita berbahasa dengan memang seperti itu, memang mekanisme perdagangan itu tidak saling merugikan. Itu bahagian daripada zikir apa bentuk lidah. Kalau kita mau terjemahkan lebih jauh. Nah, jadi tidak harus selamanya duduk begitu. Sekalipun pada memang kita ada zikir-zikir, misalnya al-azkar, misalnya ada satu kitab yang menerangkannya, dan itu juga menjadi satu penyejuk. Al-azkar fi sabah, zikir-zikir pada saat hasbiyallah pagi, hasbiyallah la ilaha illallah tawakkal wa rabbul arsyil azim. Itu sangat-sangat menguatkan hati kita. Dan itu berapa kali kita baca, ya terserah saja. Sekalipun ada ulama mengatakan 10 kali atau apa, ya itu pengalaman rohaninya sebenarnya. Jangan sampai kita juga membacanya itu kemudian menghitung, yang hitungnya kita ingat. Sudah berapa nih? Padahal esensi daripada yang kita ucapkan ini kita sangat penting. Masa iya kita berzikir 1 kali atau 2 kali gitu ya. Ya Bu ya. Jadi kita ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, satu lagi dari sisi bahasa. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah. Subhanallah itu disebut tasbih. Tasbih itu ya sebenarnya tasbih yang itu terambil dari bahasa itu menjadi kata benda. Tetapi kalau kita mengatakan tasbih, ya subhanallah isinya. Jadi sekalipun kita tidak pegang itu, mau pegang itu boleh, tidak pegang boleh. Tetapi tasbih itu sendirilah mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tasbih. Alhamdulillah, hamdalah. Hamdalah. Jadi kalau kita hamdalah, apa artinya alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ada, mari kita mengucapkan hamdalah. Ini kalau kita hamdalah, lanya tidak ditasdid di situ, bukan hamdallah, hamdalah biasa. Nah, baru isinya. Jadi hamdalah itu belum kita mengucapkan alhamdulillah di situ, baru istilahnya saja, baru namanya. Isi daripada hamdalah itu adalah alhamdulillah. Sama dengan tasbih. Ya, jangan bilang tasbih, jangan. Kalau tasbih, ya apa? Jawabannya subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir itu ya isinya ya coba takbir. Kita mengatakan Allah, jangan takbir ya, saya takbir gitu kan? Itu bahasa. Jadi tasbih, tahlil juga begitu. Tahlil sekalipun tahlil sudah tergeser pengertiannya secara istilah kebiasaan ya, tetapi pada sesungguhnya tahlil itu la ilaha coba kalimat tahlil maksudnya la ilaha illallah, kalimat tasbih subhanallah, kalimat takbir Allahu akbar. Ini semua menjadi satu penyejuk di dalam hati untuk menguatkan hati kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya dari hati tadi. Nah, kemudian dari sisi lisan, ya kita ucapkan atau lebih jauh dari kita terjemahkan lagi, ya kalimat-kalimat yang kita keluarkan itu untuk bergaul kita itu ya kalimat-kalimat yang menyejukkan. Artinya nada-nada daripada makna daripada yang kita selalu sebut.
Tapi saya kira jadi tidak terfokus juga berapa ini, tapi tidak tidur. Terserah lah kalau memang bisa seperti itu. Tetapi ketika kita mau apa namanya mengerti esensinya bahwa kita berzikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan sudah ada bentuk-bentuk yang sudah disampaikan, terutama tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika habis salat 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, istighfarnya berapa kali ini dan sebagainya, istighfar Rasulullah. Jadi kita juga karena ada di muka begitu, ya itu menjadi kebutuhan untuk kita semuanya. Saya kira mudah-mudahan pengajian kita ya. Oh ya, salah. Ya, salawat itu doa isinya. Bentuk memang innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wasallam. Jadi memang ini menjadi satu perintah juga. Sama dengan perintah kalau kita ya ayyuhalladzina amanu ya shallu 'alaihi wasallam. Jadi alaihi kembali kepada hi itu damir bahasa Arab artinya apa? Hi itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita pelajari lebih jauh ini, itu Allah berselawat juga kepada Nabi, malaikat juga berselawat kepada Nabi, kita berselawat kepada Nabi, tapi bentuknya beda-beda. Kalau kita berselawat kepada Nabi, itu adalah bentuknya isinya ada doa. Di sini adalah cinta kepada Allah Subhanahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pada ulama memang kelihatannya memang karena mengerti betul tentang salawat ini sehingga dibuat kadang-kadang di ujungnya ada bentuk doa dan itu sangat berisi. Misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, kan itu aja. Salawat panjangnya, salawat Ibrahimiyah namanya. Kalau kita salat itu. Tapi ditambah lagi misalnya salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilaha min hajat. Ya Allah, hal-hal yang menjadi kepentingan saya menjadi dimudahkan, begitu kan? Salat Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad, itu semua berorientasi kepada pujian kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan bentuk-bentuk bahasa yang telah dibuat, disusun oleh para ulama karena mengerti betul tentang makna-makna kalimat itu. Jadi boleh aja kita ucap-ucapkan ini, mau panjang mau panjang. Malah kalau kita lihat bukunya seperti adalah kitab ini, nanti Bapak mau lihat juga ya. Ini banyak sekali di sini malah ada 10 baris. Ada 10 baris misalnya lebihnya daripada salat itu, kemudian baca berbentuk doa, berbentuk dan sebagainya. Dan itu boleh saja. Ya. Ya. Semua tadi sudah tema tentang zikir. Kalau misalnya zikir kan kita memilih dalam keadaan dulu ya. Kalau zikir kita lebih afdolnya dalam keadaan dulu. Ya, dalam keadaan dulu. Nah, bagaimana kalau kita lagi di jalan tempat macet kan kita nggak dalam keadaan dulu. Nah, sebaiknya itu kalau misalnya lagi di jalan kan dalam keadaan dulu, contoh zikirnya seperti apa? Bagus ini, sangat bagus. Seperti Bapak siapa nama? Ya Ma'ruf sudah paham ya, Ma'ruf itu. Jadi zikir memang seperti itu. Bukratan wa asila, itu pagi sampai sore. Di pagi hari dan terbuka itu di mana aja kita berada. Ya kan? Yang pertama tadi wudu ya. Ya memang segala aktivitas kita juga memang harus lebih afdal kalau malah setelah al-isal itu menyambut wudunya. Tapi ini tidak menjadi syarat. Ya syukur ada wudu saat ini. Kalau ada yang punya wudu, ya Pak Fauzan misalnya wudu, misalnya siapa, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau batal ya enggak apa-apa. Karena wudu itu ya memang la salata liman la wudu, asal jangan salat hari tanpa wudu. Tapi kalau misalnya zikir, misalnya kita salat di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat wajib ya atau salat sunnah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada sesuatu yang apa itu namanya
Nah, membatalkan wudhu, ya. Pak Fauzan bilang kentut kan dia. Ya itu yang saya. Nah, itu misalnya. Nah, itu tidak apa-apa, artinya sudah selesai. Nah, syukur kalau memang selalu ada wudhu, ada ketemu wudhu, ada seperti itu memang itu. Kalau sudah terbiasa mensucikan diri, karena wudhu itu mensucikan diri. Bedakan bersih dengan suci. Paham ya? Bedakan bersih. Kita kayak bersih pakai sabun segala macam, itu kan bersih. Belum tentu suci. Gitu kan? Nah, ketika bersuci wudhu dan sebagainya. Nah, seperti tadi kalau kita misal di mana saja kita berada. Di macet, ya contoh yang sangat terbiasa kita lihat. Sangat-sangat mulia itu. Hati, lidah, sangat-sangat mulia itu. Kalau suasana-suasana seperti kita di macet. Subhanallah, subhanallah. Bisa. Jangankan macet-macet begitu. Ya kita mencangkul bekerja di kebun. Karena ini pekerjaan hati. Tadi itu kalau kita mau bawa ke hati lagi, hati. Sekalipun badan kita misalnya mencangkul, supir bawa mobil atau apa gitu, menyapu-nyapu di lantai atau berdagang dan lain sebagainya, tetapi hati kita selalu sejuk mengeluarkan untayan-untayan zikir itu. Itu sangat terpuji. Ya, karena seperti itu aja, zikron katsira, zikir yang banyak. Jadi kita kecerdasan dan kesempatan saja. Makanya tadi saya sebutkan di awal tadi, nikmatani maqbunu fihina katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Jadi ada dua nikmat yang selalu kita lengah, yaitu kesehatan dan kesempatan. Jadi kesehatan itu ya kita harus manfaatkan dalam kondisi ya badan sehat, lidah sehat, ya ucapan kita berzikir ya, berbicara, bertingkah laku. Nah, tetapi misalnya itu kita tidak sadari, kadang-kadang kita tidak sadar, tapi kalau sadar kita ya kita ngisi. Maka Rasulullah ada dua nikmat yang kadang-kadang Allah itu manusia itu menjadi lupa, lengah di situ. Yaitu kesehatannya dengan kesempatannya. Jadi mudah-mudahan dengan saat ini kesehatan kita manfaatkan dengan zikir lahir dan batin. Nah, kemudian waktu kita juga harus kita siasati agar kita manfaatkan supaya waktu tidak lewat begitu saja tanpa nilai-nilai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan tersebut. Itu Pak. Bagaimana? Istighfar aja ya. Iya, bahagian dari astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh salah. Mana-mana yang kita kira-kira yang begitu. Jangan dibatasi dengan istighfar saja atau apa-apa saja. Kalimat-kalimat thayyibah itu semua namanya. Mau istighfar, mau tiga subhanallah, subhanallah. Hal-hal yang misalnya datang petir, ya, petir atau bila kita subhanallah, itu bagian dari zikir. Ya. Kita lihat kebakaran, Allahu Akbar, apa gitu kan, itu bagian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ada anak kita agak kecewa sedikit melihat anak kita, tapi jangan marah anak, tapi ekspresi kita la haula wala quwata illa billah. Anak tidak begitu maksud saya. Jadi kembali itu bagian daripada kalimat-kalimat thayyib tadi. Itu dan itu bentuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena punya waktu sudah lewat tidak pernah, mari kita bersama dengan ini dengan membaca Al-Quran dengan ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan. Ini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kelas 3.
Oh, Saya sudah ini ya. rapat bersama dengan Pak Syekh Buya Buya Hussein itu, Pak.